Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi dengan NIM 220401051029. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Baik teman-teman, langsung saja perkembangan bahasa dan perkembangan kognitif. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada beberapa pembahasan materi. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua tahap perkembangan, yang ketiga kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Definisi perkembangan kognitif. Definisi perkembangan kognitif dapat berbeda dalam berbagai teori psikologi, tetapi salah satu teori yang paling terkenal dan berpengaruh adalah teori perkembangan dari Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif terjadi melalui serangkaian tahap perkembangan yang saling terkait. Nah, selanjutnya yaitu definisi perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merujuk pada proses alami di mana individu memperoleh dan mengembangkan kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif. Ini melibatkan penguasaan keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal, pemahaman kata-kata, tata bahasa, dan kemampuan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang tahap perkembangan kognitif dan tahap perkembangan bahasa. Nah, di sini ada beberapa tahap perkembangan kognitif ya teman-teman. Yang pertama yaitu tahap sensorimotor atau anak yang baru lahir sampai dengan umur 2 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia melalui indera dan tindakan fisik. Yang kedua yaitu tahap praoperasional. Pada tahap ini, anak-anak berusia 2-7 tahun, di mana anak-anak mulai menggunakan representasi simbolik. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, di mana anak-anak berusia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak dapat memahami konsep logis dan melakukan operasi mental pada objek yang konkret. Dan yang keempat yaitu tahap operasional formal. Anak-anak berusia 12 tahun ke atas, remaja dan orang dewasa mencapai tahap ini di mana mereka dapat berpikir secara abstrak. Yang pertama yaitu tahap prabicara, di mana bayi yang baru lahir sampai dengan 12 bulan belajar mengeluarkan suara, mengamati dan meniru suara di lingkungan mereka. Yang kedua yaitu tahap bicara awal. Bayi yang berusia 12-24 bulan biasanya anak-anak mulai mengucapkan kata-kata tunggal dan menggunakan bahasa secara aktif. Yang ketiga yaitu tahap bicara maju. Di umur 2-3 tahun, anak-anak mulai menggunakan kalimat lebih panjang dan lebih kompleks. Dan yang keempat yaitu tahap bicara berkembang. Di usia 4-5 tahun, anak-anak dapat menggunakan kalimat yang lebih rumit dan memahami struktur bahasa yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu manfaat perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu kemampuan berpikir, di mana perkembangan kognitif dan bahasa memungkinkan individu untuk mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu komunikasi efektif. Perkembangan bahasa memungkinkan individu untuk berkomunikasi dengan lebih efektif. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Perkembangan kognitif dan bahasa memainkan peran penting dalam pembelajaran. Dengan kemampuan bahasa yang berkembang, individu dapat membaca, menulis, dan memahami informasi dengan lebih baik. Dan yang terakhir yaitu kreativitas. Perkembangan kognitif dan bahasa yang baik dapat merangsang kreativitas. Individu dapat menyampaikan gagasan baru, mengekspresikan diri mereka melalui seni, musik, atau tulisan, dan mengembangkan solusi yang inovatif untuk masalah yang dihadapi. Adapun kekurangan dari perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu kesulitan komunikasi. Jika perkembangan bahasa terhambat, individu dapat mengalami kesulitan dalam menyampaikan pikiran, pemikiran, dan perasaan mereka. Yang kedua yaitu keterbatasan pemahaman. Perkembangan kognitif yang terhambat dapat menyebabkan keterbatasan dalam memahami informasi kompleks, memecahkan masalah, atau berpikir secara abstrak. Yang ketiga yaitu gangguan belajar. Keterlambatan dalam perkembangan kognitif dan bahasa dapat menjadi faktor resiko untuk gangguan belajar seperti disleksia atau disfasia. Dan yang keempat yaitu rendahnya kinerja akademik. Jika perkembangan kognitif dan bahasa terhambat, individu mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi tuntunan akademik mereka.
Adapun kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi, di mana perkembangan bahasa dan kognitif anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan, interaksi dengan orang dewasa, dan stimulasi kognitif yang diberikan. Penting bagi orang tua dan pengasuh untuk memberikan lingkungan yang kaya akan pengalaman, rangsangan, dan interaksi yang memadai guna mendukung perkembangan bahasa dan kognitif anak. Dalam setiap tahap perkembangan, penting untuk mengamati dan mendukung anak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya agar mereka dapat mencapai potensi perkembangan bahasa dan kognitif yang optimal. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. See you in the next video. Bye-bye.